넓게? 너 장가 가고 와이프 오고 애도 낳을 텐데 이 정도 넓어야지. 나 장가 가려면 한참 남았거든요. 그리고 아직 군대도 안 갔는데. 혹시 알아? 엄마 남 Halo, halo, halo bosku, berjumpa dengan kami Narasi Film. Di video ini kami akan menjelaskan alur film dari Korea yang berjudul My Friend Nice Mother. Film ini rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang keluarga idaman para pria, yaitu janda muda beranak satu, bernama Jiun dan anaknya Sonjae, yang baru menempati rumah barunya. Kebetulan tetangga rumah barunya tersebut sama-sama janda muda beranak satu, yang bernama Yungjul dan anaknya Jaeyoung. Karena rindu belayan, kedua janda muda tersebut bertukar anak untuk melampiaskan nafsu enak-enak mereka. Penasaran kan bagaimana alur cerita filmnya? Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Tapi sebelum itu, intronya dulu bosku. Film diawali dengan adegan seorang janda muda dan anaknya, yang pertama Jiyeon dan Sonjae yang baru pindah rumah dan menempati rumah barunya. Seperti biasa, untuk menjalin kerukunan dan pertemanan dengan tetangga baru, Jiyeon berencana memberikan sebuah cemilan ke rumah tetangganya. Jiyeon kemudian menyiapkan sebuah cemilan dan bergegas ke rumah tetangganya yang ternyata juga dihuni oleh seorang janda muda dan anaknya bernama Yungjul dan Jaeyoung. Saat Jiyeon mengetuk rumah tetangganya tersebut, terdapat sautan dari Jaeyoung yang menyuruhnya untuk masuk saja. Jiyeon lalu bergegas masuk. Alangkah terkejutnya, saat Jiyeon masuk, ternyata ada penampakan Jaeyoung yang lagi fashion show. Jiyeon dan Jaeyoung pun sangat kaget. Jaeyoung setelah berbusana segera menghampiri Jiyeon dan meminta maaf atas kejadian tadi karena dikiranya yang datang adalah ibunya, yaitu Yungjul. Jaeyoung lalu berencana untuk mencuci piringnya langsung supaya bisa dibawa sekalian oleh Jiyeon. Tapi Jiyeon menyarankan untuk mengembalikan piringnya nanti-nanti saja setelah cemilannya habis. Malam harinya, Jaeyoung memakan cemilan yang diberikan oleh Jiyeon tadi sembari bersantai di ruang tamu menonton televisi. Ibu Jaeyoung, yaitu Yungjul, yang habis pulang kerja, menghampiri Jaeyoung dan menanyakan dari mana Jaeyoung mendapatkan cemilan tersebut. Jaeyoung menjelaskan kalau kue tersebut dari tetangga baru mereka, yaitu Jiyeon dan anaknya, Sonjae. Yungjul dan Jaeyoung bercanda di ruang tamu sembari memakan cemilan pemberian Jiyeon. Di tengah-tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba bos tempat Yungjul bekerja menelpon Yungjul. Yungjul dan bosnya terlihat mesra sekali di telepon, bahkan juga membahas hal-hal yang vulgar dengan bosnya di depan anaknya sendiri, Jaeyoung. Kayaknya ada main nih Yungjul dan bosnya. Benar juga nih janda muda. Keesokan harinya, saat Jiyeon bergegas berangkat kerja, Jiyeon mendapati anaknya, yaitu Sonjae, masih tertidur di sofa ruang tamu. Jiyeon membangunkan Sonjae dan memberinya uang untuk makan siang nanti, dan Jiyeon bergegas berangkat kerja. Enak ya, makan tidur, makan tidur. Tak berselang lama, setelah Jiyeon berangkat kerja, Yungjul, tetangga baru Jiyeon, datang ke rumah Jiyeon untuk memberi cemilan balasan sekalian mengembalikan piring kemarin. Setelah lama mencet bel di rumah Jiyeon, tapi tidak ada sautan, Yungjul lalu bergegas masuk dan melihat Sonjae, anak Jiyeon, lagi tertidur di sofa. Yungjul juga curi-curi pandang melirik-lirik tubuh Sonjae dan mendapati ada menara Eiffel yang lagi berdiri tegak. Yungjul kemudian memanggil dengan nada agak keras,
Indra Sonjay pun terbangun dan kaget. Yeonjo lalu mengutarakan maksudnya bertamu ke rumah Jiyeon dan Sonjay, yaitu untuk memberi cemilan balasan dan sekaligus mengembalikan piring. Yeonjo lalu meminta maaf karena nyelonong saja masuk ke rumah Jiyeon dan Sonjay, sekaligus menanyakan keberadaan Jiyeon, ibu Sonjay. Sonjay menjawab kalau ibunya lagi kerja. Yeonjo yang terkenal final kegirangan setelah melihat menara Eiffel Sonjay tadi dan coba menggoda-ngoda Sonjay. Setelah Sonjay mengucapkan terima kasih atas pemberian cemilan Yeonjo, Yeonjo lalu bergegas pulang ke rumah dengan tingkah genit dan menggoda Sonjay. Sonjay lalu menaruh cemilan tersebut di meja dan melanjutkan tidurnya lagi di sofa ruang tamu. Saat sore hari, Sonjay bangun dan kaget melihat Yeonjo di sebelahnya. Yeonjo yang dikenal Bina pun merayu-rayu Sonjay dan menawarkan pijitan pada Sonjay. Namun akhirnya bukan pijatan biasa yang diterima oleh Sonjay, melainkan pijatan oleh serabi lebet milik Yeonjo. Saat mencapai puncak pendakian, tiba-tiba Sonjay terbangun dari tidurnya dan baru menyadari kalau itu semua ternyata hanyalah mimpi. Meskipun hanya mimpi, tapi menara Eiffel milik Sonjay tetap mengeluarkan semburan larva akibat mimpi tersebut. Tak berselang lama, setelah bangun tidur, Jiyeon, ibunya Sonjay, baru datang kerja dan menanyakan kenapa jam segini baru bangun tidur. Jiyeon lalu mengira kalau Sonjay ngompol karena celananya basah. Belum tahu dia kalau anaknya baru mengeluarkan calon bayi. Adegan berpindah ke keluarga Yeonjo dan anaknya Jaeyeon. Saat Jaeyeon sedang main game di ponsel miliknya, tiba-tiba ibunya, yaitu Yeonjo, menelpon dan mengabari kalau hari ini Yeonjo tidak pulang ke rumah karena alasan lembur. Padahal saat itu Yeonjo sedang menginap di sebuah hotel dengan bos tempat dia bekerja. Benar-benar nih Yeonjo. Keesokan harinya, saat Jiyeon dan Sonjay sedang sarapan sup ayam, Sonjay memberitahu ibunya, Jiyeon, bahwa kemarin tetangga sebelah mereka, yaitu Yeonjo, mengembalikan piring sekaligus memberikan cemilan untuk mereka. Jiyeon lalu mencoba cemilan tersebut dan memberitahu Sonjay bahwa cemilan itu sangat enak sekali. Jiyeon berencana memberi sup ayam bikinannya itu ke tetangga mereka. Jiyeon lalu bergegas ke rumah tetangganya tersebut dan memberikan sup ayam itu ke Jaeyoung. Karena saat itu Yeonjo tidak ada di rumah. Jiyeon lalu menemani Jaeyoung yang lagi menikmati sup ayam bikinan Jiyeon tersebut. Setelah Jaeyoung selesai makan, Jaeyoung dan Jiyeon melanjutkan untuk ngobrol bersama di ruang tamu. Jiyeon kelihatan juga tertarik pada Jaeyoung, apalagi Jiyeon sudah lama merindukan pelaian. Jiyeon yang kelihatan sudah sangat ingin dibelai oleh Jiyeon membuat siasat untuk berpura-pura pingsan dan melepas semua bajunya. Siasat tersebut berhasil dan akhirnya Jiyeon dan Jaeyoung, anak tetangga barunya tersebut, memulai pertarungan sumo. Keesokan paginya, Jiyeon kaget saat baru keluar rumah melihat Yeonjo. Karena ini merupakan pertemuan pertama kali kedua janda tersebut. Mereka lantas berbincang-bincang dan terkejut ternyata mereka tetanggaan, yang merupakan kawan lamanya. Mereka juga nggak mengira setelah sekian lama baru tahu sekarang karena selama ini mereka tidak pernah ketemu. Dan malah ketemu anak mereka masing-masing. Jiyeon lantas mengajak Yeonjo masuk ke rumahnya dan berbincang-bincang bertukar kabar di ruang tamu.
Jion dan Yeongjo pun berencana membuat acara makan malam bersama dan anak-anak mereka di rumah Jion. Malam harinya, acara makan malam pun dimulai di rumah Jion. Ternyata bukan hanya makan malam, Jion juga menyuguhkan minuman keras setelah selesai makan malam. Setelah minum minuman keras, terlihat Jion dan anaknya Son Jae mabuk berat. Jaeyoung, anak dari Yeongjo, membantu mengangkat Son Jae yang mabuk berat ke kamarnya di lantai 2. Setelah mengantar Son Jae, Jaeyoung kemudian turun lagi ke bawah melihat ibunya, Yeongjo, sedang mengambil makanan. Yeongjo lalu menyuruh Jaeyoung untuk segera pulang karena hari sudah mulai larut malam. Bukannya pulang ke rumah untuk tidur, Jaeyoung malah pergi ke kamar Jion untuk mencicipi serabi lebih milik Jion lagi. Awalnya Jion menolak karena takut kalau anaknya Son Jae bangun dan melihat pertarungan sumo ibunya dengan anak tetangganya. Namun setelah diyakinkan Jaeyoung kalau Son Jae sudah tertidur pulas karena mabuk berat, akhirnya Jion pun mau untuk bertarung sumo dengan Jaeyoung. Setelah Yeongjo menyuruh anaknya Jaeyoung pulang ke rumah untuk tidur, Yeongjo yang masih penasaran dengan menara Eiffel milik Son Jae, anak dari Jion, mengambil Son Jae ke kamarnya di lantai 2. Yeongjo melihat Son Jae lagi tertidur pulas karena mabuk tadi. Yeongjo mulai meraba-raba menara Eiffel milik Son Jae. Son Jae yang terbangun karena sentuhan-sentuhan manja Yeongjo kaget melihat perlakuan tetangganya tersebut. Namun karena Son Jae juga sebenarnya sejak awal sudah nafsu melihat Yeongjo, akhirnya meladeni tawaran untuk sparring sumo. Pertarungan sumo antara Yeongjo dan Son Jae pun tak bisa terhindarkan. Keesokan harinya, setelah kejadian tersebut, saat Jion dan Yeongjo mengantarkan anak mereka masing-masing, yaitu Son Jae dan Jaeyoung, pergi ke sekolah, tiba-tiba mereka muncul ide untuk bertukar anak. Yaitu Jion mengantar Jaeyoung dan Yeongjo mengantar Son Jae. Tamat. Cukup sekian dulu dari kami narasi film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan review film-film lain dari narasi film. Apabila bos-bosku ada review film yang mau kita review alur ceritanya, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Oke, bye bye, see you next time.